Bagaimana cara kita memperbaiki itu besar? Nah ini itunya, judulnya makanan jasadnya, ya. Bagaimana cara kita memperbaiki itu? Nah yang pertama, kaidah awal atau kaidah sederhananya, perbanyaklah mengasup atau tambahkan asupan serat dalam menu harian Anda. Serat. Serat itu bisa kita dapatkan dari mana? Paling gampang ya buah-buahan, sayur-sayuran, atau mungkin kayak rumput laut, lidah buaya, atau tadi si kelapa juga serat sebenarnya, ya. Jadi kalau Anda makan nasi misalkan makan nasi belum bisa ninggalin nasi gitu kan misalkan, maka carilah atau tambahkan lemak dalam nasi Anda. Jadi nasi itu Anda campurkan dengan VCO atau campurkan dengan minyak zaitun atau kasih kelapa aja, atau kalau nggak biji-bijian. Ya, kelapa parut ya. Supaya dia ada lemaknya. Jadi ketika karbo ketemu dengan lemak itu buat tubuh kita itu bagus ya. Tidak menyebabkan gula darah kita melonjak. Itu serat yang pertama ya. Maka yang perlu kita lakukan ya dalam mengatur makan kita sehari-hari itu adalah masukkan serat dalam menu makanan kita tiap hari. Itu yang pertama. Ini yang kedua adalah masukkan menu biji-bijian. Ya, biji-bijian. Macam-macam, atau mungkin biji nuts and seed gitu kan, kayak biji-bijian atau kacang-kacangan. Ya, kita kacang almond atau walnut, hazelnut, tergantung anggaran lah mana yang cocok anggarannya gitu kan. Karena kalau yang kacang-kacang ini kan lumayan harganya, dan sebenarnya ada yang versi yang kita bisa dapatkan dengan mudah juga ya, seperti edamame itu lumayan tuh ya, seperti itulah, sesuaikan saja ya, biji-bijian nih, kacang-kacangan masuk dalam daftar menu. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah ini nih, makanan atau semua yang sifatnya fermentasi. Tauco, miso, probiotik, cuka, coba dirutinkan tiap hari, ya. Kemudian apa lagi ya? Saya kemarin pergi ke kandang domba, ya. Dombanya, jadi saya masuk ke kandang itu. Di kandang itu nggak ada bau domba sama sekali. Bau dombanya nggak ada. Dia punya ada sekitar 160-an masih baru research ya. Menariknya apa? Menariknya makanan dombanya bagus-bagus banget. Bagus gitu kan, sampai dia punya kotoran tuh nggak ada bau sama sekali, nggak ada bau. Pipisnya juga diatur sehingga jatuhnya dia antara kotoran sama pipis itu dipisah. Ya, saya dibawa lagi masuk ke tempat penimbunan kotorannya domba tadi, nggak ada bau sama sekali nggak ada bau. Padahal numpuk tuh, ya mungkin 4 meter 5 meter tuh tumpuk situ, mau dijadikan pupuk kan. Kuncinya di mana coba? Di makanan. Jadi semua yang dimakan sama si domba itu kandungannya lengkap sekali, bahkan domba-dombanya itu dipasang sini tag. Fungsinya tag itu apa? Supaya tidak terjadi pernikahan sesama keluarga. Nanti anaknya kawin sama ibunya, enggak boleh. Sampai sebegitu. Zaman sekarang soalnya agak-agak susah. Lihat ayam, Anda lihat ayam sekarang, ayam potong. Coba lihat, mana jantan, mana betina. Gak dibedain. Kecuali ayam kampung nih. Makanya saya tanya, ini maksudnya dipasang ini apa? Tag di telinga nih, ear tag itu. Oh ternyata biar tidak terjadi incest. Perkawinan dengan keluarga. Gitulah. Gitu ya Bapak sekalian ya. Jadi Masya Allah, ternyata jadi tidak ada bau sama sekali. Nah, yang saya mau pesan kepada kita itu sebenarnya apa? Ya, berkaitan dengan itu. Jadi kotorannya kita, fesesnya kita itu adalah hasil dari apa yang kita makan kan. Makanya kenapa kotoran atau fesesnya bayi terutama yang ASI ya, itu kan tidak bau kan.
ASI itu kalau Anda lihat isinya apa, Masya Allah gitu kan. Nah sebenarnya fesesnya kita itu ada cerminan, ya kotorannya kita itu ada cerminan dari apa yang kita makan. Ya, coba nanti kalau mau coba-coba, ya coba makan jengkol, ya makan pete, coba lihat pipisnya kita kayak apa. Ya udah tau lah aromanya kayak apa kan. Karena emang asamnya luar biasa. Nah, maksud saya kayak begini nih, ya. Anda mulai konsumsi tadi ada serat, ada fermentasi, fermented food segala macam kayak tempe ini juga kan termasuk makanan sehat sebenarnya kan. Kayak begini nih. Efeknya nanti ke pencernaan. Itu yang pertama. Nah, topik tentang pencernaan ini Anda mau bahas dari semua konsep kesehatan manapun sama. Semua penyakit awalnya dari pencernaan. Dah. Kalau pencernaannya bagus, maka semua akan bagus. Nah, pencernaan itu berarti kan, atau ya pencernaan kita ya, digestion system kita itu berarti kan dia butuh makanan. Tadi juga sudah disampaikan ada serat segala macam, termasuk kurma itu juga salah satu serat yang sangat tinggi, kurma. Minyak-minyakan itu masuk dalam list menu Anda, ya. Seperti itu. Dan ya tadi makanan-makanan fermented ya, kalau mungkin bahasa satu probiotik, satu prebiotik tiap hari. Gampangnya gini, satu probiotik itu cairan, ya cairan, bukan cairan sih, tapi mikroorganisme hidup, definisi itu adalah. Tapi yang saya maksud ini probiotik itu adalah mikroorganisme hidup, ya. Paling gampang kalau kita orang awam tuh cuka lah paling gampang. Meskipun jumlah strainnya atau jumlah bakterinya tidak akan sama, banyakkan probiotik, ya. Tapi kalau cuka udah cukup. Jadi Anda misalkan minum cuka, ya, minum cuka campur air kayak begini, terus Anda makan kurma. Nah, itu ada fermentednya, ada seratnya, ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, itu masuk dalam list menu Anda. Nah, yang berikutnya apa? Yang terakhir, ya. Jam 11. Yang terakhir itu apa nih, rimpang-rimpang ini Bapak sekalian, ya. Serai jahe kayak begini nih. Saya sekarang yang beberapa waktu belakangan ini kalau saya bikin misalkan wedang lah mungkin bahasa kita ya, kayak begini tuh saya nggak kupas kulitnya emang. Nggak kupas. Jadi termasuk mangga yang saya mau cerita, mangga podang itu saya makan sama kulit-kulitnya kan. Karena kulitnya itu pahit rasanya ternyata. Nggak pahit banget tapi pahit saja. Kayak balancing buat manisnya, karena mangga itu termasuk buah yang sangat tinggi gula. Ya, mangga, anggur ya. Maka ketika saya makan itu ya cuci dulu lah, bersih-bersih, karena memang dia tidak disemprot, jadi aman kita makannya kan. Jadi dia ngimbangi panisnya dagingnya, gitulah seperti itu. Ya sama kayak begini sebenarnya. Jadi jahe, kunyit segala macam ini kan dia ada kulit kan. Nah kulit begini sebenarnya nggak usah dikupas, Anda cuci aja bersih. Ya. Terus nanti entah digeprek, entah di blender, entah dipotong-potong, ya. Nanti disaring aja. Ya, karena kulit ini juga masih cukup tinggi enzimnya. Ya, jangan dibuang. Ya, seperti itu. Nah, apa yang harus Anda makan? Ya, sesuaikan saja, ya. Contoh mungkin saya di rumah sering bikin nggak? Sering saya suka bikin sendiri daripada beli, saya lebih senang bikin. Ya senang aja, kebahagiaan buat saya gitu ya. Jadi ya serai, campur pandan, campur kunyit, campur lengkuas, macam-macam tuh, dikit-dikit aja. Bagusnya sekali minum habis, ya. Jadi Anda mau bikin lagi, ya ngerajang lagi aja. Atau kalau enggak, misalkan di rumah ada blender kecil itu, cemplungin kayak bikin bumbu aja. Nanti seduh air, saring. Kemudian ya kalau mau kasih madu, tapi kalau mau dapat rasa aslinya itu tidak usah pakai apa-apa, ya, gitu, ya. Apa yang kita minum dari mereka ini ya, prinsipnya itu sebenarnya dengan pola makan kita yang terlalu banyak ragamnya itu, tidak bisa satu, jadi nggak cukup satu formula kayak begini, ya. Jadi kalau saran saya dengan catatan nggak ada penyakit ya. Kalau ada penyakit mungkin perlu konsul ke herbalisnya atau apa. Tapi kalau relatif buat maintaining aja ya, maksudnya jaga kesehatan, maka
ini Bapak Ibu sekalian satu rempah atau dua rimpang lah misalkan. Kayak misalkan ini jahe kan sama kunyit misalkan. Kan dua tuh. Ya, atau mungkin jahe sama lengkuas, atau mungkin kunyit sama temulawak gitu-gitulah. Atau mau tambah satu lagi, rimpangnya satu, rempahnya satu. Rempah sama rimpang tuh beda ya. Kalau rempah itu kayak kayu manis, kapulaga, itu kan rempah tuh. Itu obat semua itu. Anda rutinin aja minum itu, ya Masya Allah, efeknya ke badan tuh akan sangat bagus ya. Apalagi ditambah dengan makan yang benar, ya seperti itu. Jadi mudah sebenarnya ya, termasuk ini ya, garam-garam non refinasi ya, terserah mau pakai garam apa ya, pokoknya non refinasi. Sekarang udah banyak, yang lokal pun ada banyak. Ini jangan ditinggalin, garam tuh jangan ditinggalin ya, diemut boleh begitu makan gitu ya, atau tanda campur masuk sini juga boleh ya, pokoknya jangan tinggalin garam ya. Soalnya kita sudah apa? Sudah curiga sama garam. Garam pun dicurigain. Tidak bisa. Maksudnya tanpa garam tuh penyerapan kita tidak akan sempurna. Catatannya, catatan pentingnya apa? Bukan garam refinasi yang putih banget, kering banget, bukan itu. Ya. Pokoknya cari aja garam sehat organik apa gitu lah. Nah, itu masukkan dalam menu makanan kita, ya.